Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, saudara yang di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Perak, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat, selalu puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas, tanggung jawab, serta aktivitas kami. Itu semua karena pertolongan Tuhan semata. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-25. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Saudara, kisah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dapat menggambarkan kepada kita tentang bagaimana perjalanan kehidupan orang percaya yang harus melewati banyak tantangan untuk melihat dan menerima berkat dari Tuhan. Setiap orang percaya harus mampu menghadapi semua tantangan di dalam kehidupannya. Bangsa Israel ini telah menyeberangi Laut Teberau yang di bawah pimpinan oleh Musa dengan penyertaan Tuhan. Tatkala Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka terbelahlah air laut itu. Mereka pun berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Sementara itu orang Mesir dengan kereta kudanya pun menyusul mereka sampai ke tengah laut. Tetapi setelah bangsa Israel selesai menyeberang, Musa pun mengulurkan tangannya kembali ke atas laut itu, maka berbaliklah segera air laut dan lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun. Mereka melintasi Laut Teberau dengan selamat. Suatu tantangan telah dapat mereka lewati. Sungguh merupakan suatu kemenangan dan sukacita besar bagi mereka. Setelah itu, mereka harus meneruskan perjalanannya dengan menghadapi tantangan lain yang akan kita lihat berikut ini, saudara. Banyak bangsa Israel mengalami peristiwa-peristiwa dan menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanannya untuk mencapai tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dari bacaan firman di atas tentang Mara dan di Elim, kita dapat belajar setidaknya ada 4 perkara penting, saudara, yakni tantangan yang harus mereka hadapi untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tantangan yang pertama adalah hidup yang penuh dengan teka-teki. Hidup ini penuh dengan teka-teki. Maksudnya adalah sesuatu yang tidak dapat kita duga, diprediksi, atau yang tidak dapat kita sangka-sangka sebelumnya. Kita tidak dapat dipastikan bahwa segala sesuatu itu akan berjalan dengan lancar-lancar saja dan baik, seperti yang kita bayangkan atau harapkan. Hari ini kita boleh tertawa, tetapi siapa tahu kalau besok kita bisa menangis dan sebaliknya, saudara. Hari ini kita bisa beruntung, besok bisa saja kita rugi. Hari ini kita senang karena telah ditolong seorang teman, tetapi besok siapa yang tahu kalau teman juga bisa menipu kita dan mengecewakan kita dan sebagainya, saudara. Yang kedua adalah tantangan merubah yang pahit menjadi manis. Saudaraku, hadapilah segala keadaan dan majulah. Jangan mundur, yaitu dengan berdoa, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Maka pastilah Tuhan akan menjawab kita, memberikan jalan keluar dan pertolongan kepada kita. Tuhan selalu mendengarkan setiap orang yang berseru kepadanya, sekalipun orang memusuhi kita, menipu kita. Ingatlah bahwa Tuhan sanggup mengubah itu menjadi baik. Di dalam Tuhan Yesus ada pemulihan. Mampukah kita menjadi pelaku perubahan itu, saudara? Tatkala kita diperhadapkan pada kondisi yang menyakitkan, mampukah kita membuatnya menjadi sukacita?
Menghadapi kemarahan seseorang, mampukah kita menjadi pembawa damai? Menghadapi sakit penyakit atau masalah lainnya, mampukah kita untuk tetap bertahan dan bersabar untuk menerima pemulihan daripada Tuhan? Kita pasti mampu menghadapi setiap tantangan. Jikalau kita berserah pada Tuhan, setiap perubahan dapat terjadi dalam hidup kita menjadi lebih baik, saudara. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Dan yang ketiga adalah hidup dalam janji Tuhan. Saudara, meskipun masalah sedang melanda rumah tangga, pekerjaan, pelayanan kita, dan lain-lain, kita dapat tetap teguh berdiri karena kita memiliki janji-janji Allah dalam hidup kita. Janji-janji Allah itu merupakan sebuah tujuan yang harus kita capai. Mengapa kita saat ini dapat tersenyum meskipun masalah ada? Kita tidak perlu harus cemas, khawatir, takut, dan gelisah akan segala sesuatu. Jawabannya adalah karena orang percaya memiliki kepastian tentang janji-janji Allah dalam hidupnya. Kita tetap kuat, tegar, dan sabar karena janji-janji yang telah diberikan Tuhan bagi kita. Karena janji-janji Allah itulah yang memberi kita kekuatan, pemulihan, kesembuhan, sukacita, damai sejahtera, kesempatan, masa depan yang penuh harapan dan keselamatan. Saudara, oleh karena itu mari kita tetap melangkah dengan pasti dalam kehidupan ini. Memandang Tuhan Yesus dalam segala keadaan. Di balik tantangan, ada berkat Tuhan bagi kita. Amin, puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk mampu menghadapi setiap tantangan yang ada dalam hidup ini. Ajar kami senantiasa memegang janji Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sanggup mengubah keadaan yang sulit, tantangan demi tantangan menjadi berkat yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun berada. Mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan. Jamah dalam nama Tuhan Yesus yang hidup dalam tekanan kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, berkati, pulihkan hidup mereka. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang mereka sekarang kerjakan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa. Mari Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Yesus. Tuhan ampuni, bawa tarik kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi berbagai macam masalah dan pandemi. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan negeri kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Dan mari saudara kita semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.